Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sesuai kesepakatan kita kemarin, Ibu mau cek kerapihan. Oke, rapi semua ya, karena memang hari ini hari Senin. Hebat, kalian rapi semua ya, masuk ke Labcom. Oke, kemudian masih ingat gak materi minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Kecerdasan artifisial. Contohnya apa aja? ChatGPT, apalagi? Canva, apalagi? Ada Gemini dan masih banyak yang lainnya. Oke, sebelum lanjut materi, Ibu mau absen dulu ya. Oke, ini kan kelas E. Ibu absen dulu. Abdurrahman, Aira, kemudian Anggi, Danang, Dinda, kemudian Hilmi, Jenal, kemudian Husni, kemudian Muhammad Reza, Muhammad Tapriz, selanjutnya Neng Hunajah, kemudian Renata, selanjutnya Satrio, kemudian Cindy Andita. Dispen apa? Oh iya, malam ada nge-WA Ibu, lupa. Marching band ya. Kemudian ada Siti Misria. Jadi beda pas Kibra. Oke, karena sekarang bulan Agustus ya, sibuk. Terakhir ada Teguh. Oke. Selanjutnya ada materi tentang ini materi baru ya. Coba lihat ke depan. Berpikir komputasional dan literasi digital. Gak muncul, bentar. Oh, udah. Oke, ini selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan 4 pilar berpikir komputasional. Yang kedua, menerapkan prinsip yang 4 pilar tadi, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi digital yang kredibel dan relevan. Terakhir, menunjukkan sikap etis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Oke, itu tujuan pembelajarannya ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Coba, apa yang kamu lakukan ketika menghadapi masalah? Oke, apa? Oke, terima kasih. Betul, jawabannya mencari solusi. Mencari solusi. Coba, dalam kehidupan sehari-hari kalian punya masalah nggak sih? Punya. Setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, coba ini dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah mendapatkan masalah apa? Bangun kesiangan, itu ada penyebabnya kan? Ada. Pasti kalau ada sebab, nanti ada solusi. Ada bangun kesiangan. Di sini, pernah nggak yang motornya mogok? Pernah. Apa yang kalian lakukan? Apakah si motornya ditinggalkan? Apa yang kalian lakukan? Oh, ada yang didorong, terus mencari bantuan, menelpon teman. Nah, betul, telepon orang tua. Itu kalian itu sedang berusaha menyelesaikan masalah. Berarti kalian itu bersikap logis, tidak meninggalkan motornya begitu saja. Kalau meninggalkan motornya begitu saja, kemungkinan nanti bisa diambil orang kan? Nah, itu tidak logis. Yang logis itu gimana caranya kalian motornya bisa kan, kalau bisa dibawa ke bengkel atau bisa di step oleh teman sampai menemukan bengkel. Nah, itu pokoknya kalian tadi
dengan menelpon orang tua, menelpon teman, cari bantuan langsung atau dorong motor, itu adalah langkah kalian untuk mencari solusi dari masalah tadi, ya. Kemudian di sini ada video. Videonya kalian tonton dulu ya. Ini tentang berpikir komputasional. Tentang berpikir komputasional kalian tonton dulu. Sebentar, karena speakernya nyambung ke sini, ke komputer. Proses memecah masalah kompleks menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Jadi untuk siapa sih berpikir komponen? Itu penting ya untuk kita, untuk pelajar, guru, insinyur, dokter, bahkan untuk presiden saya itu perlu berpikir komputasional. Nah, ada 4 teknik berpikir komputasional. Yang pertama ada decomposing atau dekomposisi. Yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga abstraction, generasi pola. Yang keempat algoritma. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dekomposisi atau decomposing tadi ya. Contoh, membersihkan rumah. Itu ketika kita mendengar kata membersihkan rumah, ya kita agak sedikit bingung ya, ngapain dulu gitu. Tapi di sini kita bisa lihat ya, kita bisa buat misalkan yang pertama membersihkan kamar tidur, terus yang kedua membersihkan kamar mandi, dapur, yang ketiga, yang keempat baru membersihkan ruang tamu. Seperti itu ya. Bahkan ketika ibu kita memasak pun ya ada tahapan-tahapannya, seperti mencuci sayuran, memotong-motong sayuran, menyiapkan pancinya. Next, yang kedua, contoh dari pattern recognition. Ini ada contoh ya, misalkan pengenalan pola rute atau navigasi. Misalkan kita mau berangkat ke tempat kerja atau ke sekolah, kita bisa mengestimasi ya, perkirakan waktu yang harus kita tempuh dari jarak rumah ke sekolah dan jam berapa kita jangan sampai kita telat ke tempat tujuan. Yang kedua ada pengenalan pola makan ya. Kita bisa mengenal makanan ya, kebiasaan orang makan ya. Untuk orang-orang tersebut itu tentu setiap orang memiliki kebiasaan makan yang berbeda atau hobi makan yang berbeda. Yang selanjutnya ada abstraksi ya, abstraction. Nah, contoh, misalkan saya membeli sebuah motor atau mobil ya, saya tidak harus bisa itu yang namanya membuat oli. Saya tidak harus tahu bagaimana cara membuat ban gitu. Karena saya hanya fokus pada aspek tertentu dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak terlalu penting. Jadi saya hanya wajib untuk bisa mengendarai dan merawat kendaraan ini. Yang terakhir, algoritma, yaitu langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis. Contoh ya, misal kita mau mencuci tangan menggunakan keran, nanti kita tinggal menyalakan keran, cuci tangan kita, ambil sabun dan bersihkan, selesai, tutup. Ataupun memasak mie ya, tentu kita menyiapkan dulu panci yang diisi air, dinyalakan kompor, kita buka mie instan ya, seperti itu sampai selesai. Oke, itu kalian sudah menonton video tentang berpikir komputasional ya. Ada berapa metode katanya tadi? Apa saja? Terus? Kemudian? Dan algoritma. Oke. Oke, kita ke ini lagi. Nah, ini apa itu berpikir komputasional? Tadi di video juga sudah ada ya. Ini Ibu mau menjelaskan, mau memperjelas lagi. Berpikir komputasional itu berpikir atau cara menyelesaikan masalah secara logis. Harus masuk akal ya, sistematis dengan menggunakan prinsip ilmu komputer. Digunakan untuk apa sih? Menyelesaikan masalah kompleks, membuat solusi yang efisien dan berulang, mengembangkan pola pikir yang logis dan terstruktur. Kemudian, nah tadi ada
4. Ya, dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Tadi di video ada contoh kan ya? Contohnya apa? Membersihkan rumah. Karena rumah itu luas, ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada kamar mandi, ada kamar tidur. Jadi kalian bagian perkecil dulu nih masalahnya apa? Oh ini dapur itu berarti kompor harus dibersihkan, dan lain sebagainya. Kemudian tempat tidurnya atau cermin. Kemudian ruang tamu, ada apa ruang tamu? Kursinya bersihkan atau rapihkan, lantainya, sapu, lalu pel. Itu dekomposisi. Kemudian pengenalan pola, menemukan kesamaan atau pola dalam data masalah. Misalkan dalam membuat mie itu mateng biasanya berapa menit? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Pokoknya perkiraan antara 3 sampai 5 menit. Kalian sudah tahu kan kalau mie itu di persekian menit matangnya. Nah, itu pola ya, itu kalian sudah mengenali pola. Kemudian abstraksi, mengambil informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Berarti fokus pada apa kalau membuat mie misalkan? Kalian fokus pada kalian kalau misalkan panci nih, kalian fokus ke panci itu dapat dipakai untuk membuat mie gitu kan? Kalian tidak fokus pada si merek pancinya kan? Tidak masalah mereknya apapun, yang penting ada panci di rumah gitu kan? Tidak fokus pada warna pancinya juga, betul? Oke, selanjutnya ada algoritma, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, yang namanya masalah itu harus diselesaikan, dan diselesaikannya dengan cara apa? Ada langkah-langkahnya. Sama kayak kalian lapar, pengen mie. Gak bisa sekarang lapar tring ayam mie. Gak bisa kan? Harus apa? Harus dibuat dulu. Dengan cara apa? Prosesnya bagaimana dulu? Ya persiapkan alat dan bahan. Kemudian didihkan air. Tunggu mendidih, masukkan mie. Tunggu sampai matang, masukkan bumbu. Siap disajikan. Itu masuk ke dalam algoritma. Algoritma itu langkah-langkah yang menyelesaikan masalah. Kemudian satu lagi nih, ada apa? Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara apa? Secara bijak, aman, serta bertanggung jawab. Meliputi apa? Menemukan dan mengevaluasi informasi. Jadi kalau kalian mencari informasi di internet, jangan main copy paste. Baca dulu apakah informasi yang kalian dapatkan itu relevan nggak, kredibel nggak. Kalau enggak, kalian cari referensi yang lain. Kemudian berpikir kritis terhadap konten digital. Selanjutnya menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan mencipta. Itu adalah literasi digital. Kemudian cara mengevaluasi informasi digital. Yang pertama, periksa dulu sumber dan kredibilitas situsnya, ya. Kemudian gunakan teknik literal reading. Kemudian bandingkan dengan situs terpercaya. Cek fakta di situs seperti hoax.id, ini berita bohong, ya. Bisa mengecek lewat berita bohong dari sini. Kemudian perhatikan penulis dan tanggal publikasi. Siapa tahu publikasinya tahun 2010. Ya, sekarang kan udah 2000 berapa ya. Jadi kalau si informasinya udah terlalu lama itu kemungkinan belum diperbaharui. Jadi cari yang paling terbaru informasinya. Oke, kemudian Ibu ada LKPD. Ya, Ibu ada LKPD. Nah, LKPD-nya Ibu share di ini ya, di grup ya. Bentar, LKPD. Tunggu sebentar. LKPD. Udah muncul ya? Tunggu ya.
Oke. Kalau di sini nggak muncul, kalian bisa buka di ini ya. Bisa buka di grup ya. Di grup sudah Ibu kirim. Coba cek. Sudah Ibu kirim. Nah, Ibu bacakan di sini ya. LKPD-nya. Ini nggak tampil di layar. Jadi kalian di situ ada tugasnya, yaitu aktivitas 1. Kalian tonton lagi nanti di sana ada linknya ya, ada link video yang barusan Ibu tampilkan di depan. Kalian lihat lagi, boleh dilihat lagi. Kemudian kalian fokus ke studi kasus aja. Studi kasus sampah plastik di sekolah. Terus kalian cari dekomposisinya, apa saja komponen masalah dari sampah plastik di sekolah itu. Kemudian pengenalan polanya, apa kebiasaan yang terjadi berulangnya itu sehingga terjadi banyak sampah di sekolah. Abstraksinya apa, algoritmanya apa, langkah-langkahnya apa. Kemudian aktivitas literasi digitalnya, yang pertama apa kata kunci yang kamu gunakan ya. Yang kedua, tautan mana yang menurutmu paling relevan dan kredibel. Nanti tulis URL-nya. URL itu alamat internetnya ya, yang di atas. Kemudian selanjutnya, mengapa kamu percaya pada situs tersebut. Oke, paham nggak tugasnya? LKPD-nya paham? Oke, kalau sudah paham kan sudah Ibu bagi kelompok. Silahkan duduk per kelompok, diskusikan. Boleh kalian tampilkan atau buat ke dalam presentasi ya. Boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan Canva, boleh PDF, terserah kalian. Oke? Oke, silahkan mulai kerjakan LKPD-nya. Silahkan duduk per kelompok. Di sini aja, di kursi. Ini ke sini aja. Kalian ke sana. Ini gabung. Nah, ini ke sini. Sok. Nah, kursinya aja keluarkan. Gabung. Nah, sok diskusikan dulu LKPD-nya. Silakan. Nanti selagi kalian mengerjakan LKPD, Ibu sambil keliling menilai ya. Ibu menilai pekerjaan kalian. Sok, silakan diskusikan. Yuzli gabung, ini satu kelompok kan? Kenapa masing-masing yang di belakang? Ayo kerjakan LKPD-nya. Nah, ayo. Oh, kelompok ini bertiga ya? Ya, sok, gak apa-apa bertiga. Sok. Dah, sok. Ngerti nggak? Mana lihat tugasnya? Iya gitu, sok. Lanjutin. Siapa aja ini namanya? Aldi. Terus? Agus. Husni. Lanjutkan. Ma gitu. Rehan. Kemudian Hilmi, kemudian Alpat dan Salsa. Ke belakang nanti ya susah.
Ini dulu deh yang di depan dulu Ibu nilai. Kelompok Alvaris. Iya, Alvaris, Renata, Dila, dan Dinda. Oke, Ibu ke belakang dulu. Lewat mana ya? Lewat sini aja. Mana coba lihat tugasnya? Ngerti tapi kan? Ngerti. Ya, gitu cari dekomposisinya, abstraksi. Nanti literasi digitalnya jangan lupa ya. Mana coba lihat tugasnya? Satu orang lagi kemana? Dispen ya? Harusnya berempat kan? Oke, satu kelompok lagi Ibu mau nilai ini. Satu lagi. Kelompok Tapriz. Sylvia, Tapriz, Nendi, Vina. Ayo itu sedikit lagi. Selesaikan ya. Nanti ada kelompok yang maju ke depan ya. Yang udah selesai boleh dikirim ke grup. Yang udah selesai kirim ke grup ya, yang udah selesai filenya. Kalau ada yang belum paham, jangan ragu, tanyakan aja ya. Ini satu orang lagi kemana? Sama lagi dispen. Jadi bertiga ya. Yang sudah selesai kirim ke grup ya.
Hmm. Eh, siapa tadi yang ngasih ini ke ibu teh? Boleh sini dulu sebentar. Ibu minta ini dong, kuota ibu kebetulan habis nih. Yang mana? Ini ya? Ini Bu, ya. Coba. Ini 1 sampai 8. Dah, kasih ya. Oke, yang udah selesai kirim kelompok taplis sudah? Udah dikirim? Bentar ya, nunggu ya. Kita download dulu, terus nanti ada yang presentasi ya. Oke. Oke, ada yang sudah siap presentasi ternyata ya. Kelompok ini kelompok 1. Kelompok 1 ya? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Oh, kelompoknya Tapri, silakan. Nanti dengarkan yang di depan presentasi, kalian yang di belakang boleh mengajukan pertanyaan. Perhatikan dulu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan penerapan dan merealisasikan sampah plastik di sekolah. Dekomposisi. Komponen masalah banyaknya sampah plastik, dan bekas makanan dan minuman. Kurangnya tempat sampah yang terpilah, minimnya edukasi pengelolaan sampah di sekolah. Pengenalan pola kebiasaan berulang, siswa membuang sampah sembarangan, tidak membedakan antara sampah organik dan anorganik, tidak ada jadwal rutin pemilahan atau pengangkutan. Abstraksi, hal yang penting, sumber utama sampah berasal dari kantin dan kegiatan kelas, dibutuhkan sistem edukasi dan pengelolaan yang praktis. Algoritmanya, langkah solusi: 1. Menyediakan tempat sampah terpilah di setiap sudut sekolah. 2. Membuat jadwal piket pemilahan sampah oleh siswa. 3. Mengedukasi warga sekolah lewat poster digital dan presentasi. Kami akan mempresentasikan mencari dan mengevaluasi informasi serta kunci Solusi tahu pengelolaan sampah sekolah, aplikasi edukasi pengelolaan sampah siswa. Tautan kredibel, contohnya ada Alasan memilih sumber: situs resmi organisasi, menyediakan data, infografis, dan sumber jelas, tidak mengandung clickbait. Ada yang ingin bertanya? Oke, sebentar. Ada yang mau bertanya. Sebutkan namanya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Salsa. Apa pola atau kebiasaan penggunaan plastik yang sering terjadi di sekolah yang menyebabkan akumulasi sampah? Baik, pola yang sering muncul ialah siswa membeli makanan atau minuman dengan kemasan plastik saat istirahat, kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya, tidak adanya kebiasaan membawa wadah atau tumbler sendiri, serta sampah plastik menumpuk di sekitar kantin dan lapangan. Ada lagi? Oke, silakan Anggi. Perkenalkan, nama saya Anggi.
bagaimana cara kelompok kalian mencari informasi yang kredibel tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan sekolah melalui internet? Dengan menggunakan mesin pencari seperti Google dan memverifikasi sumber dari situs-situs kredibel seperti KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, artikel ilmiah, situs berita terpercaya. Gunakan kata kunci dampak sampah plastik di sekolah, pengelolaan sampah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Kelompok siapa? Kelompok 2, oh Alfaris. Silakan Alfaris. Yang ini ya? Bentar dulu. Ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Alfaris. Saya Renata. Saya Dinda. Saya Dila Artila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus sampah plastik di sekolah. Yang pertama, dekomposisi. Kurangnya kesadaran siswa terhadap sampah plastik, tidak ada sistem pemilihan yang jelas, kantin masih menggunakan plastik sekali pakai. Pengenalan pola, sampah menumpuk setiap selesai istirahat, tidak ada petugas atau sistem pengawasan. Yang ketiga ada abstraksi, fokus pada sumber dan kebiasaan penggunaan plastik. Buat solusi yang bisa dijalankan oleh siswa sendiri. Yang keempat ada algoritma. Langkah ke-1, membuat kampanye digital dalam kurung poster atau video pendek. Langkah kedua, mengusulkan kebijakan pengurangan plastik ke OSIS. Langkah ketiga, mengembangkan aplikasi sederhana pencatat sampah per kelas dalam kurung, misalnya di Google Form. Literasi digital, kata kunci alternatif, edukasi digital pengolahan sampah siswa, program sekolah bebas sampah berbasis teknologi, tautan alternatif, contohnya https://generation.org, https://digitaledukasi.id, inovasi sampah. Alasan pemilihan sumber: menampilkan statistik studi kasus dan praktik nyata dikelola oleh atau organisasi pendidikan yang kredibel, bahasa mudah dipahami dan tidak. Silakan ya mau bertanya. Oke, ada yang bertanya di belakang. Tunggu sebentar. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Neng Munajah. Dari semua jenis sampah di sekolah, mengapa kamu memilih untuk fokus pada sampah plastik? Mengapa fokus pada sampah plastik katanya? Baik, mohon izin menjawab. Sampah plastik dipilih karena yang pertama tidak mudah terurai di alam. Yang kedua, paling sering ditemukan di sekolah dibanding jenis sampah lainnya. Yang ketiga, menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang. Dan yang terakhir, bisa menjadi sumber edukasi daur ulang dan pengelolaan limbah. Ada lagi? Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Tegar Diansah. Sebutkan 2 platform digital yang dapat kamu gunakan untuk mengkampanyekan gerakan sekolah bebas plastik. Jelaskan bagaimana kamu akan menggunakannya. Mengkampanyekan sampah bebas plastik katanya di platform. Baik, izin menjawab. Ada 2 platform digital. Yang pertama Instagram, membuat kampanye visual melalui poster, reels, dan infografik. Yang kedua ada YouTube, membuat video edukasi atau vlog kegiatan pengurangan plastik.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sudah diwakilkan tadi oleh kelompok 1 dan 2. Terima kasih ya sudah maju ke depan. Tadi sudah diskusi, ada beberapa pertanyaan ya tentang berpikir komputasional dan tentang literasi digital. Oke, kesimpulannya kita itu harus dapat berpikir secara logis ya, harus masuk akal gitu kan. Apapun itu permasalahannya harus berpikir logis. Kemudian ketika kalian mencari informasi harus relevan, harus kredibel ya, sekalipun itu kalian menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Oke, kemudian coba sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada ya, ada refleksi yang harus kalian isi. Ibu kirim ke grup ya refleksinya. Silakan kalian isi selama 2 menit. Silakan. Isi dulu. Ayo isi dulu refleksinya. Ada di grup. Coba bagaimana setelah kalian mempelajari berpikir komputasional ini dan literasi digital, kalian tuangkan di sana apa pendapat kalian? Kenapa kamu ngantuk? Isi dulu, udah isi belum? Gak banyak, dak. Nah, iya kayak gitu. Sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum. Sok, ibu kasih waktu sedikit lagi buat yang belum. Sudah ya? Karena waktu pelajaran KKA sudah habis ya, sudah habis. Ada pertanyaan nggak sebelum ibu tutup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita belajar prom. Prom itu apa? Tunggu minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.